Yen buka matanya sekujur, tubuhnya terasa sangat lemas. Dia mencoba untuk bergerak, tapi nyatanya kedua tangannya. Wanita itu mengedarkan segala penjuru gedung tua tempatnya berada. Pintu yang berada di belakangnya terbuka, membuat ia terkejut dan dengan cepat menoleh ke belakang. Namun, dia tak bisa melihat dengan jelas sosok laki-laki yang masuk ke dalam itu. Putriku sudah bangun dari tidur cantiknya. Suara yang menegang, dia jelas tahu siapa pemilik suara tersebut. Tubuh Yan kini mulai bergetar. Dia memejamkan matanya. Yan, kau harus melawan traumamu, hukumannya. Yan menarik napas dalam-dalam. Dia lalu mengangkat kepalanya. Jadi kau adalah ayahku. Tanya Yan pada sosok laki-laki itu. Kim Hyun-soo. Iya, jawab pria itu. Kemudian berdiri berhadapan dengan Yan, membuat wajah pria itu kini begitu jelas. Dasar batin Yan, dia tahu bahwa laki-laki ini sakit jiwa dan sangat terobsesi pada ibunya. Itu yang Yan dengar dari cerita pamannya, Han Ji-hyuk. Bukankah kau adalah sekretaris ayahku? Tanya Yan. Ayahmu adalah aku, bukan Han Ji-hyuk, teriak pada itu, membuat Yan terkejut. Yan menetralkan napasnya, berusaha terlihat terang, namun sebenarnya dia benar-benar ketakutan. Banyak rahasia yang tidak tahu, sayang, ucap Kim Hyun-soo. Kini mulai berjalan mendekat pada Yan. Yan percaya pada orang-orang di sekelilingmu. Mereka bisa saja menjadi orang yang akan menusukmu dari belakang, ucap pria itu. Tawa pria itu kembali bicara. Perlu aku ceritakan masa lalu kami? Aku ibumu, Han Ji-hyuk, lalu Choi Hee-soo, ibumu dan Han Ji-hyuk mengkhianati kami, bentak di depan wajah Yan. Bagaimana kau merasa dikhianati jika faktanya kau hanya terobsesi pada ibumu dan kalian berdua bahkan tidak memiliki hubungan apa-apa? Lalu wajah Kim Hyun-soo berubah seketika. Rahangnya mengeras dan pria itu dengan kasar mencengkram rahang Yan. Kau putriku, bukan Han, Yan, teriak pria itu. Lalu mengampas kasar wajah Yan, bahkan Yan bisa mendengar tulang rahangnya yang berbunyi. Pria itu hendak akan pergi, namun Yan masih ingin mengetahui keterlibatan ibu mertuanya dengan kematian ayah dan ibunya. Bagaimana dengan Choi Hee-soo? Kenapa dia terlihat dengan kematian ayah dan ibuku? Pertanyaan Yan membuat langkah pria itu terhenti. Dia kembali berbalik. Choi Hee-soo adalah mantan kekasih Han Ji-hyuk dan Han Ji-hyuk telah mengkhianatinya dengan menikahi ibumu. Jelas pria itu membuat Yan Dia mengasutku untuk membunuh kalian, tapi dia malah memasukkanku ke dalam penjara, sambung pria itu. Kemudian aku keluar dari ruangan tersebut. Yan terdiam. Kini dia tahu alasan kenapa ibu mertuanya itu sungguh membencinya. Yan tidak percaya dengan ucapan Kim Hyun-soo mengenai hubungannya dengan ibunya, namun jika soal Choi Hee-soo, Yan tahu bahwa pria itu tidak berbohong. Pakcanmu kaget Yan ketika pria berpakaian serba hitam itu masuk ke tengah ruangan yang disinari lampu. Hai, kau sudah di sini ternyata, sapa pria itu. Yan menatap tidak percaya pria itu. Kau bisa menyimpulkannya sendiri, bodoh. Lelaki itu tersenyum miring. Kenapa kau melakukannya? Tanya. Apa aku melakukan kesalahan padamu? Apa maksudmu? Tanya Yan. Kwon Pak adalah ayah kandungku, jawab pria itu. Aku diadopsi oleh ayahku dan tinggal terpisah dengan keluarga Pak, jelas Chan. Jika saja bukan karena suamimu yang membuat kompani bangkrut, kalau kakakmu mereka, aku tidak akan melakukan ini padamu, Yan.
kehilangan kata-katanya, dia benar-benar tak menyangka seorang teman dari masa kecilnya, seseorang yang selalu baik kepadanya, ternyata menyimpan dendam yang besar terhadap. Lalu kenapa kau membawa sajian kemari? Apa salahnya padamu? Kau hanya berurusan denganku, tanya Yan. Untuk memancing ikan besar tentu harus menggunakan umpan yang besar juga. Ucap pria itu sembari tersenyum licik. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Taeyong tengah berada di apar. Ditemani Sung-chan. Dua pria tampan itu sibuk dengan bekas masing-masing. Mereka sedang meninjau kasus yang sebenarnya sudah selesai. Namun tiba-tiba Taeyong kembali meninjau ulang kasus itu. Sung-chan melirik atas senjata yang fokus pada berkasnya. Pria bermarkas Chung kenapa dia tahu bahwa berkas ini digunakan Taeyong untuk melampiaskan masalahnya. Sung-chan juga tahu perihal Yan yang mengajukan surat cerai karena ketika sampai di apartemen dia melihat berkas itu di atas meja teh. Anda benar-benar tulus mencintainya, Anda bisa memaafkannya dan menerima kekurangannya. Kau tahu apa dengan apa yang aku rasa? Dan apa Anda tahu apa yang Anda Pionim merasakan? Anda hanya ingin mengerti sedangkan tidak ingin mengerti orang lain. Apa yang Anda rasakan tidak sebanding dengan apa yang Anda Pionim rasakan selama ini. Dia sudah berusaha menumbuhkan rasa percayanya pada Anda, tapi apa Anda berkali-kali merusak kepercayaannya? Sejarahnya mendapat untuk Anda. Sung-chan menyerahkan amplop itu pada Taeyong. Taeyong segera membuka amplop tersebut, kemudian mengeluarkan isinya yang ternyata berisi beberapa lembar foto. Sung-chan membulatkan matanya melihat foto-foto itu yang ternyata adalah foto Shin-chan yang duduk terikat di sebuah kursi serta sebuah alamat tertulis di foto itu. Taeyong segera berdiri dari duduknya. Sung-chan segera hubungi polisi dan suruh mereka bergerak diam-diam pergi ke alamat ini. Ucap Taeyong kemudian segera mengambil kunci mobilnya. Tapi di sini tertulis bahwa dia melarang membawa pun. Maka dari itu aku menyuruhmu bergerak diam-diam. Saya tidak mau sejalan Anda harusnya sekarang pergi menemui Anda Pionim bentak Sung-chan. Wanita itu dengan cepat berdiri dari duduknya. Cepat gerakan semua anggota dan beberapa petugas polisi. Kita bergerak ke lokasi setelah perintah Joyce. David segera keluar dari ruangan itu. Joyce mengeluarkan yang ada di laci mejanya, kemudian mengenggamnya dengan kuat. Kim ya sekarang aku tidak bisa lihat lagi. Aku akan dengan tanganku sendiri, ucap wanita itu sambil tersenyum miring. Taeyong keluar dari mobilnya dan berlari menuju pintu gedung tua yang ternyata bekas sebuah gereja yang kini sudah terbengkalai yang ada di perbatasan Seoul dan Incheon. Pria itu membuka pintu besar gereja itu yang menimbulkan suara nyaring karena pergesekan besi berkarat. Chanwoo tersenyum kemudian membungkuk hormat pada Taeyong. Annyeonghaseyo Kim. Taeyong, sejauh ini bersapanya dengan sopan.
Dia mengepalkan tangannya. Apa maumu? Di mana saya cinta yang Taeyong pada pria itu. Tahu kamu menggema di gedung itu. Aku tidak menyangka jika aku malah menanyakan wanita lain, sedangkan istrimu juga berada di sini. Park Sejin melihat itu menangis dengan mulut yang tertutup relatif sama seperti yang keadaan menit itu, lebih kacau, lebih menghiasi wajah pucatnya. Aku tak ingin berlama-lama, sekarang kita akan mulai permainannya. Seruan di belakang Chanwoo. Kim Hyun Soo kini berdiri di samping Chanwoo. Alasannya, tanyakan saja pada istrimu, putriku tahu semuanya, menantuku, ucap Kim Hyun Soo. Nah, sekarang kita mulai permainannya, seru lelaki itu. Aku hanya akan menyelamatkan satu orang di antara dua kepada Yen dan juga Sejin. Pria itu lalu tersenyum miring. Jadi siapa yang ingin kau pilih? Teriak Taeyong yang membuat pria itu kembali tertawa. Dia mengapalkan tangannya dengan kuat. Dia tidak mungkin memilih salah satu Yen dan Sejin untuk dia selamatkan. Memilih pendek saja, pilih salah satu yang ingin kau selamatkan, ucap Kim Hyun Soo. Dia terdiam. Pria itu memandang Yen dan Sejin bergantian. Keduanya menggelengkan kepalanya berusaha bicara, namun suara mereka tidak jelas. Jadi siapa yang harus aku selamatkan? Tanya Chanwoo. Terus kemudian bergetar. Wanita itu memejamkan matanya. Dia benar-benar takut jika akhirnya dia akan memilih Sejin. Aku lepaskan saja aku, Bang Chanwoo, teriak Taeyong. Taeyong kembali terkejut dengan ucapan pria itu. Jadi selama ini Sejin tahu bahwa dialah yang membuat keluarga Park mengalami kebangkrutan. Kumohon pun saja aku Park Chanwoo, jangan mereka. Mohon. Taeyong. Pria itu masih tetap di posisinya bersimpul di bawah mimbar gereja. Dia mengepalkan tangannya. Baiklah, ucap pria itu pada akhirnya, kemudian berdiri dari duduknya. Park Chan-wook serta Kim Hyun Soo tertawa. Sangatlah seru melihat seseorang menderita karena kehilangan apa yang mereka sayangi. Chan-wook kembali ke tempat duduknya, melihat Taeyong yang naik ke atas mimbar.
Ia menatap penuh harap. Pria itu ketika menatapnya berharap Theo akan berjalan ke arahnya, namun yang pria itu lakukan adalah berjalan menuju sejen berada. Tubuh yang benar-benar lemah. Dia